Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya kabar. Gimana nih kabarnya, anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Bu, sehat. Oke, sehat ya semuanya ya? Sehat. Ya. Oke, alhamdulillah. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya Ibu mau presensi dulu ya. Oke. Nggak apa-apa ini seadanya gitu. Ibu mau presensi dari awal dulu. Oke. Erina? Hadirah, Bu. Alhamdulillah. Hadir ya. Oke. Yang kedua, Mulki? Hadir, Bu. Oke. Alhamdulillah. Sudah hadir semuanya ya. Nggak apa-apa. Muridnya ada 2. Kan biasanya 10 ya. Yang lain izin sepertinya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita muridnya berdua aja. Oke, sebelumnya Ibu mau review materi nih. Kemarin materinya apa ya? Ada yang ingat nggak materinya? Itu, Bu, iri, terus dengki. Benar ya. Iya benar sekali. Ya, Mas Mulki kemarin merhatiin ya pas pelajaran kemarin materinya sebelumnya itu tentang perilaku tercela. Jadi menghindari dari perilaku tercela. Jadi kita tidak boleh berperilaku iri, dengki, kayak gitu. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang adab bersosial media atau tentang sosial media. Nah, sebelumnya untuk menguji konsentrasi anak-anak, kita main ice breaking dulu ya. Oke? Oke, Bu. Oke. Udah kelihatan? Udah, Bu. Oke. Bentar ya. Nah, ice breaking udah kelihatan? Sudah. Oke, mantap. Oke, ice breaking untuk pagi hari ini adalah tebak warna. Ada yang udah pernah tebak warna? Belum, Bu. Belum. Oke. Ini siapa dulu yang mau nyoba? Erina atau Mulki dulu yang mau nyoba? Erina dulu. Ya. Oke, Mbak Erina dulu ya. Oke. Jadi nanti tebak warna. Jadi nanti Ibu akan memutar slide dengan cepat. Nah, nanti kamu menyebutkan warnanya dari kata tersebut. Paham? Warna. Ya, warnanya dari kata tersebut. Misal, tebak, ini kan ada tulisan nih, tebak warna. Ini namanya, warnanya apa nih? Merah. Pink. Merah dong. Ya, bukan, Bu. Nggak salah dong. Iya, oke. Nggak salah sih. Oke, coba ya, dicoba dulu ya. Oke, nanti intinya nebaknya cepet ya. Oke, coba yuk. Kita mulai ya. Sudah siap? Siap. Oke. Ya, ini apa? Pink. Kopi. Itu loh coklat. Ini loh, jangan terkecoh sama tulisan katanya, tapi kamu nyebutin ini warnanya, warna yang ada di katanya. Oh, oke, Bu. Ini warna apa? Coklat. Bu, slide-nya nggak jalan, Bu. Oh iya, saya nggak jalan. Iya. Oke, bentar. Sepertinya, coba. Kelihatan nggak? Terlihat. Enggak. Tapi slide-nya jalan. Ini? Masih sama, Bu. Oke, ya udah gini aja.
harus manual, Bu. Nah, gitu. Udah berganti slide. Ya, oke. Udah siap? Siap. Nah, ini warna apa? Coklat. Ini Biru. apa? Ini? Ah, Ini? putih. Ya, ini? Biru. Nah, benar ini? Kuning. Ya, benar ini? Hijau. Ya, benar ini? Abu-abu. Ini? Orange. Oke. Berarti Mbak Erin konsentrasi ya. Oke, pada pertemuan ini. Oke. Ibu acak lagi ya, biar pusing. Oke. Kayaknya ini slide Ibu error deh. Nggak bisa ya? Tak slide slow nggak slide show nggak bisa ya? Bisa nggak? Ganti nggak? Tidak. Oh, nggak ganti. Ya udah. Oke. Sekarang Mas Arman. Ini Iya, warna. Bu. Ungu. Oke, lanjut. Cepat. 1, Kuning. 2. Oke, lanjut terus. Merah. Ya, ini. Oranye. Terus. Kuning. Terus. Hijau. Terus. Biru. Nih. Abu-abu. Oke, mantap sekali ya. Oke, berarti anak-anak ini sudah siap untuk pembelajaran, udah pada konsentrasi semua. Oke, kita langsung mulai aja ya pembelajarannya. Oke. Nah, udah kelihatan kan ya? Nggak bisa full. Bentar. Nah, oke. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita masuk ke judulnya Adab Bersosial Media dalam Pandangan Islam. Ini jadi materi yang ke bab 10. Kemarin kan bab 9, sekarang bab ke-10. Nah, ini dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di semester 2. Oke. Nah, subtema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama apa? Pengertian media sosial, terus jenis-jenis media sosial, terus apa? Dampak media sosial. Dampak media sosial, terus yang terakhir adab menggunakan media sosial. Oke, nah lanjutnya. Sekarang Ibu mau nanya nih, kira-kira, what do you think about this? Gitu. Kira-kira apa sih yang di pikiran anak-anak tentang ini? Gambar yang pertama dulu. Apa yang di pikiran kalian? Coba disebutin. Semua orang sibuk dengan HP masing-masing. Bener ya, semua orang sibuk dengan HP masing-masing. Oke, yang kedua, Mas Arman, gambar yang kedua kira-kira apa ya yang terlintas di pikiran kalian? Oh, ini apa? Instagram kayak gitu. Terus Instagram? ya yang berkaitan dengan sosial media, Bu, kayak yang baru sekarang kayak di Citayam itu. Oh, Yang Citayam. selebel itu. Oke, Citayam Fashion Week ya. Oke. Iya. Selebel gitu Bu katanya. Oke. Ini mesti Mas Arman nih sering scroll TikTok dan sering mengikuti perkembangan zaman ya. Oke, jadi Ibu akan sedikit memberikan pengantar gitu pada pagi hari ini. Jadi kan kita akan belajar tentang sosial media. Nah, untuk gambar yang pertama di era-era sekarang kayak gitu, mesti kita nggak bisa lepas gitu, nggak bisa lepas sama yang namanya sosial media gitu. Pas kayak gini nih, pas gambar ini, pas kumpul aja sempet-sempetnya gitu main sosial media kayak. Padahal kalau pas kumpul tuh harusnya dia bertemu, berkomunikasi gitu dengan orang-orang. Tapi nyatanya di zaman sekarang malah mereka kumpul gitu pada ngapain biasanya? Pada main? Pada main apa? Pada main apa? Namanya Instagram.
Iya, pada main Instagram, bener. Pada main HP gitu loh. Padahal momen-momen kayak kumpul gitu kan penting ya untuk bersosialisasi, berjejaring gitu. Tapi malah kalau anak-anak zaman sekarang udah nongkrong, udah ketemu, ujung-ujungnya juga main sosial media gitu. Bener kan ya? Oke, yang kedua. Nah, ini adalah contoh dari sosial media. Ada apa aja nih yang dalamnya? Yang buat nonton video? YouTube. YouTube. Oke. YouTube lebih dari TV. Yang lain. YouTube. Oke, yang lain. Yang lain ada apa aja tuh? Yang buat foto. Apa? Instagram. Oke. Yang buat lihat video-video, yang video durasinya pendek? TikTok. TikTok. Oke. Yang buat upload itu kata-kata? Twitter. Twitter. Oke. Yang buat apa lagi ya nih? Yang buat itu nonton film juga bisa tuh. Apa tuh? YouTube. Ya, YouTube bisa, Telegram bisa. Oke, ini contoh sosial media yang sekarang sedang digandrungi ya, sedang digandrungi oleh khususnya nih kalangan muda gitu dan membawa berbagai dampak. Oke, next slide ya. Nah, oke, kita masuk ke yang pertama, tema yang pertama yaitu tentang pengertian sosial media. Yuk, bisa dibacain nggak? Ibu minta tolong Mbak Erina dibacain yuk. Oke, Bu. Pengertian sosial media. Menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia, kata media adalah alat sarana komunikasi, sedangkan kata sosial artinya berhubungan dengan masyarakat. Media sosial adalah sarana yang maaf, Bu. Ya, kenapa Mbak Erin? Kenapa Mbak Erin grogi? Enggak, Bu. Media sosial adalah sarana yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan. Mbak Erin grogi banget nih kayaknya nih. Gak apa-apa, lanjut. Sudah, Bu. Oke. Jadi Ibu mau membahas tentang, tadi kan kita udah menyinggung-nyinggung nih, tentang media sosial. Nah, kita tuh perlu tahu arti dari media sosial. Sosial media itu apa? Baliknya. Nah, arti dari sosial media, menurut KBBI, yaitu media. Media itu apa? Alat atau sarana. Nah, sedangkan kata sosial artinya yang berhubungan dengan masyarakat. Oke. Nah, jika digabung, media sosial adalah sarana yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas. Nah, jadi intinya gini, pada zaman dahulu itu kan kalau berkomunikasi kan secara langsung gitu. Misal kita ketemu sama orang gitu pas lagi belanja atau apa berdagang, nah itu kan pada zaman dahulu gitu. Nah kalau sekarang karena sudah ada sosial media gitu, dimudahkan gitu. Jadi ada sarana untuk berkomunikasi tidak secara langsung gitu, tapi melalui alat kayak gitu. Paham ya? Oke, yang kedua. Nah, ini ada jenis-jenis sosial media. Nah, jenis-jenis sosial media menurut Andreas M. Kaplan dan Michelle Henlein. Oke, jenis-jenis sosial media itu ada 6, anak-anak. Oke, Ibu jelaskan langsung ya. Ada 6. Yang pertama ada collaborative project. Nah, collaborative project ini intinya gini, kalian tahu situs Wikipedia nggak di internet? Tahu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari collaborative project. Jadi intinya website itu digunakan bersama-sama gitu. Jadi orang yang sudah menjadi penggunanya itu bisa menambahkan, mengurangi atau mau menambah tulisan kayak gitu di
websitenya gitu. Contohnya di Wikipedia gitu. Dan sifatnya tuh universal gitu. Oke, yang pertama itu. Yang kedua yaitu blog. Ada yang tahu blog? Tahu kan di internet? Kalau nyari jawaban di Brandly, tahu kan? Astagfirullah, itu biasanya Bu. Astagfirullah. Ya, itu biasanya kalau anak-anak itu masih nyari jawabannya di Brandly. Nah, itu contoh blog juga gitu. Jadi, suatu website yang berisi tentang misal kayak jawaban dari suatu, kalau enggak nanti ada opini, berita. Nah, itu namanya blog. Terus yang ketiga, ada content communities. Content communities ini contohnya YouTube. Tahu kan YouTube? Tahu? Tahu YouTube Bu. Jadi di dalam kayak konten communities itu terdapat foto, ada video kayak gitu. Jadi mereka memang website yang disediakan untuk menyediakan gambar-gambar atau video gitu. Contohnya tadi YouTube. Terus yang ketiga, social networking site, yaitu atau situs jejaring sosial, Nah, itu kayak itu Facebook. Tahu kan Facebook, LinkedIn gitu. Jadi social networking site itu adalah suatu aplikasi yang memang untuk memudahkan kita berjejaring dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada virtual game world. Nah, ini contohnya ini kalau kalian pernah main game online. Ayo Mbak Erin pernah main game online kan? Mainnya apa Mbak biasanya kalau game online? Mobile Legend. Oke, Mobile Legend. Nah, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh virtual game world gitu. Jadi seakan-akan kita tuh diajak untuk di kehidupan gitu, di kehidupan kayak secara nyata gitu. Nah, oke, yang terakhir yaitu virtual social world. Jadi intinya suatu aplikasi yang memang memudahkan manusia untuk berjejaring juga atau berinteraksi dengan internet. Contohnya e-commerce. Tahu e-commerce? Tahu? Mas Arman tahu e-commerce nggak? Mas Mulki tahu e-commerce nggak? Oh, Mas Mulki sepertinya tidur ini. Ya Mbak Arina aja yuk. Mbak Arina tahu e-commerce nggak? Itu nggak sih, Bu? Tempat jualan online. Ah iya, benar sekali ya, pintar. Bagus Mbak Arina. Mesti sering pakai ini Mbak Arina, makanya tahu. Nah, contohnya e-commerce itu apa? Yang sering dipakai buat cewek-cewek buat belanja. Shopee, Shopee, Tokped. Iya, kok malah iklan ini. Nggak di-endorse ya. Nggak di-endorse. Oke, Shopee, Tokopedia, itu termasuk virtual social world. Jadi yang memungkinkan kita untuk bersosialisasi dengan orang lain melalui internet. Oke, sudah paham jenis-jenis sosial media? Paham, Ibu. Oke, lanjut. Nah, dampak dari media sosial. Kan dampak itu jadi pengaruh yang ditimbulkan oleh media sosial. Nah, ada dua nih dampaknya. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang minta tolong dong Mbak Arina dibacain yang dampak positif. Oke, dampak positif dari sosial media yaitu yang pertama, sarana pengembangan keterampilan dan sosial. Yang kedua, menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas dari daerah lain. Yang ketiga, mempermudah dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, bertransaksi, dan seterusnya. Yang terakhir, memperluas relasi pertemanan dari berbagai latar belakang apapun. Oke, benar sekali ya. Oke, jadi Ibu mau bahas bentar ya, dampak positif. Nah, yang Ibu cantum ini ada 4. Sebenarnya ada banyak sih, tapi nanti nggak cukup ya slide-nya, jadi Ibu kasih aja 4. Gitu. Nah, yang pertama yaitu dampak positif dari media sosial, sarana pengembangan keterampilan dan sosial. Nah, misal nih, dari anak-anak pengen belajar nih, misal Mbak Erin nih, aku pengen belajar itu ngedit foto, ngedit video. Biasanya di mana kalau Mbak Erin belajar edit video, edit foto?
CapCut. Oh, CapCut bisa ya. Nah, itu merupakan dampak positif dari media sosial. Jadi bisa mengembangkan tampilan nih. Kalau Mbak Erin nanti rajin ngedit video, nanti bisa kayak yang udah profesional gitu. Oke, terus yang kedua, menambah wawasan, bertukar pikiran, dan saling mengenal budaya dan ciri khas dari daerah lain. Nah, jadi dari media sosial nih, kita bisa bertukar informasi gitu sama orang lain. Misal kita nih kenalan sama temen gitu kan, misal temennya dari luar negeri gitu kan. Nah, kita bisa belajar, oh kalau budaya di sini tuh kayak gini, kalau budaya di situ tuh kayak gitu. Nah, jadi kita bisa saling bertukar informasi. Terus yang ketiga, mempermudah dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, dan bertransaksi. Hampir sama ya, hampir sama. Kalau di sosial media kan paling mudah itu kan komunikasi ya. Misal nih Ibu di Jogja, terus Mbak Erin di Sumatera gitu kan. Kalau dulu kan susah ya untuk berkomunikasi. Kalau dulu komunikasinya pakai apa dulu? Surat, ya benar, surat, pakai burung merpati juga bisa ya. Pakai burung merpati gitu. Nah, kalau sekarang gampang banget ya. Sekarang tinggal buka WA terus di telepon udah bisa kan, udah kayak ketemu gitu loh, kayak ketemu tapi nggak asal langsung gitu. Tapi yang penting bisa ngobrol. Terus yang terakhir, memperluas relasi pertemanan dari berbagai latar belakang apapun. Oke, tadi ya udah Ibu jelasin bahwa kita kalau main sosial media tuh kita bisa ketemu sama teman-teman sama dari berbagai latar belakang apapun. Kita bisa bertemu dengan teman-teman dari negara, dari latar belakang apapun. Oke, next slide. Ya, Mas Arman, bisa dibantuin, Ibu dibantuin baca dampak negatif. Ya, Bu. Oke, dampak negatifnya adalah pertama, kecanduan media sosial, kedua, meluasnya data privasi ke publik, ketiga, banyak membuang-buang waktu yang sia-sia, keempat, munculnya kejahatan di dunia maya, kelima, mengganggu kesehatan tubuh, keenam, munculnya sifat hedonism, dan konsumtif. Gitu, Bu. Terima kasih buat Mas Arman ya. Oke, jadi tadi kan udah nih dampak positif. Nah, terus ada yang namanya dampak negatif. Nah, dampak negatif yang pertama itu apa? Yaitu kecanduan media sosial. Hayo, siapa yang udah kecanduan media sosial? Ayo ngaku nih. Apa? Arman. Loh, kok nyalahin orang lain? Ya, mungkin Ibu juga termasuk ya. Ibu nggak mau nyalahin orang lain. Ibu mau nyalahin diri sendiri aja deh. Ibu juga termasuk kecanduan media sosial ya. Dan mungkin permasalahan anak-anak zaman sekarang tuh lebih ke kecanduan ya. Apalagi untuk anak-anak yang memang di usia di bawah masih SD gitu kan, yang memang dia belum ada kontrol untuk membatasi dalam bersosial media. Nah, jadi memang harus hati-hati. Ini kayak gambar yang di samping nih, gue kasih contoh nih. Nah, ini sampai merem-merem nih HP nih. Kayak gitu. Oke, yang kedua, meluasnya data privasi ke publik. Nah, misal nih, dari anak-anak, misal daftar apa gitu di website apa, terus nanti orang lain tuh bisa tahu loh data privasi kita gitu. Jadi harus hati-hati ya kalau misal kalian mau masuk apa website apa, nanti jangan sampai kalian nyantumin nomor rekening gitu. Nanti takutnya nanti kayak misal nanti nomor rekeningnya diblokir atau nanti bakal dijadiin jaminan buat investasi bodong atau penipuan atau apapun lah kayak gitu ya. Jangan sampai jadi pinter-pinternya kita buat memilah gitu, memilah sosial media. Oke, yang ketiga, banyak membuang waktu yang sia-sia. Nah, ini sering terjadi di masyarakat, sering terjadi. Misal kita nih scroll TikTok, niatnya nih mau scroll TikTok 5 menit ya. Tapi loh, kok kebablasan. Jadi berapa jam, Eri? Jadi berapa jam?
Jadi berjam-jam. jadi berjam-jam ya, jadi 1 jam lagi. Loh, kayaknya tadi cuma 5 menit doang, terus jadi 1 jam ya. Oke, jadi tinggal kita pinter-pinternya. Misal kita kasih alarm, nah, ini udah nih, udah. Yuk, waktunya belajar gitu. Oke, terus yang keempat, munculnya kejahatan di dunia maya. Nah, kayak tadi Ibu jelaskan. Kayak sekarang kan udah di dunia maya kan gampang kan, terjadi penipuan, investasi, tiba-tiba disuruh ngirim, minta tolong ditransfer ya, gitu kan, ditransfer ke rekening ini ya gitu. Itu jangan ya, itu hati-hati, jangan sampai kayak ketipu kayak gitu. Oke, yang kelima, mengganggu kesehatan tubuh. Nah, kayak ini yang gambar yang Ibu kasih contoh tuh. Nah, anak-anaknya tuh ngapain tuh? Ngucek mata ya. Ngucek mata. Nah, itu merupakan salah satu kayak anaknya udah karena sering mainan HP, nah itu pengaruh juga ke matanya dia. Apa yang dirasain kalau sering natap layar? Apa Mbak Erin? Matanya jadi buram. Matanya jadi buram. Apa Mas Arman? Kalau sering natap layar tuh apa yang dirasain? Itu apa, pusing kayak saya, Bu. Saya kan kacamata, pusing saya, Bu. Oh iya, pusing ya. Jadi itu merupakan salah satu takutnya nanti kalau misal ketergantungan gitu mengganggu kesehatan tubuh. Oke, yang terakhir, dampak negatif yang terakhir yaitu munculnya sifat hedonisme atau dan konsumtif. Misal dari teman-teman kan, dari anak-anak itu ada yang main itu MOBA, terus sering top up nih. Nah, itu kan nanti uangnya harusnya buat beli buku, lah kok malah buat top up diamond gitu kan. Nah, itu namanya udah muncul nih sifat hedonisme, itu dampak negatifnya. Oke, sudah paham? Paham? Oke, lanjut ya. Nanti nggak selesai nih nanti part ini. Oke, nah tadi kan udah nih Ibu udah bahas tentang jenis-jenis, terus dampaknya. Nah, terus kita akan bahas tentang adab nih, ini yang paling penting. Adab menggunakan media sosial. Nah, bisa minta tolong dibacain Mas Arman. Kelihatan nggak? Ya, Bu. Ya, agak buram-buram sih, Bu. Oh ya, nggak apa-apa, bisanya aja. Saya baca nih. Iya, baca itunya aja, baca ayatnya aja. Suratnya aja. Oke. Artinya apa? Arabnya? Arabnya. Oh, Arabnya. Ya, Bu, siap. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binabai fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oke, udah. Oke, terima kasih Mas Arman. Nah, oke, adab yang pertama yaitu dalam menggunakan media sosial kita harus bertabayun atau mengecek kebenaran. Jadi kita harus cek. Nah, tadi udah dibacain ya sama Mas Arman. Ini sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebutkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Nah, jadi secara garis besar intinya kayak gini anak-anak. Jadi kalau ada suatu berita itu, jadi kita harus ngecek kayak gitu loh. Kita harus ngecek, oh ini beritanya bener nggak ya? Gitu. Oh ini dari yang pembawa beritanya kayak gitu. Ini beritanya bener nggak ya? Jadi kita harus ngecek nih, misal nih tiba-tiba ada teman gitu kan, ada bom loh gitu. Dia bawa itu kan, bawa karung kayak ada bawa bom gitu loh. Nah, masa kan kadang kita kayak ada bom terus kita lari gitu kan.
Nah, kayak dipikir, masa dia bawa bom, masa dia berani bawa bom gitu kan. Nah, kemarin gitu. Terus kita harus ngecek nih, apa ini orang bukan bom gitu. Jadi intinya kita harus berusaha untuk mengecek gitu, mengecek di kayak gitu. Nah, begitu juga saat sosial media gitu. Jadi kita jangan mentah-mentah ya, menelan mentah-mentah berita-berita gitu. Misal kita menelan berita tentang cara mengobati penyakit sariawan begitu. Nah, kalau obat sariawan disuruhnya pakai apa ya? Pakai buah timun kayak gitu. Nah, terus oke, bentar ya. Ada iklan lewat. Oke. Nah, jadi kalian harus ngecek nih. Bener nggak ya? Kalau kita sakit sariawan gitu obatnya mentimun gitu. Kita harus cari-cari dari internet atau cari dari buku gitu. Jadi kita harus mengecek suatu kebenaran gitu. Oke, paham ya? Paham. Oke. Di situ dengar suara berisik nggak? Berisik. Enggak sih, Bu, nggak ada suara berisik di sini. Oh ya, oke. Selanjutnya yang kedua, yaitu adab yang kedua menyampaikan informasi yang benar. Nah, Ibu aja yang baca ya. Islam mengajarkan dalam menyampaikan sesuatu dengan opini yang fakta dan bertanggung jawab dengan tidak merekayasa atau memanipulasi fakta dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenaran informasinya. Sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 30. Oke, ini Ibu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'adzim hurmatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fa ajtanibu arrijsa minal al-awthani wajatanibu kaulal azur. Oke, Ibu nggak kelihatan juga di sebenarnya. Oke, ini kayak gitu ya. Nah, artinya demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik di sisi Tuhannya dan telah dihalalkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, jadi intinya kayak gini. Kita kalau ada informasi, kita harus menyampaikan informasi yang benar, informasi yang sesuai dengan fakta atau opininya gitu. Jadi jangan ditambah-tambah kayak gitu. Nah, kalau yang dicontoh di surat Al-Hajj ini, misal yang dan telah dihalalkan bagi kamu binatang ternak gitu. Jadi binatang ternak udah dihalalkan kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Jadi misal disuruh menyembelih kalau Idul Adha itu sudah menyembelih itu ya kambing kayak gitu, nah itu jelas dihalalkan gitu, jelas dihalalkan dari Al-Quran sendiri gitu. Kan nggak boleh ya kita menyembelih kayak babi gitu kan nggak boleh ya, karena udah dijelaskan bahwa itu loh haram. Paham ya? Paham. Oke, yang terakhir, tidak boleh menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian. Oke. Nah, MUI sebagai lembaga keagamaan mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Nah, jadi gini anak-anak. Kan karena anak-anak zaman sekarang tuh nggak kekontrol ya, nggak kontrol dalam sosial media, maka MUI ini rada kayak ingin membatasi anak-anak, membatasi orang-orang untuk bisa mengendalikan dia dalam bersosial media. Makanya MUI itu membuat fatwa nomor 24 tahun 2017.
Nah, ada 5 poin nih. Ada 5 poin yang menjadi larangan dari penggunaan media sosial. Yang pertama, kita nggak boleh nih gibah, fitnah, namimah di media sosial. Kita nggak boleh nih bullying. Terus mengajarkan untuk kita membenci dari berbagai suku gitu nggak boleh juga. Terus yang ketiga, nggak boleh menyebarkan hoax ya. Nggak boleh menyebarkan hoax, berita-berita yang tidak benar. Terus yang keempat, kita tidak boleh menyebarluaskan materi pornografi. Nah, itu nggak boleh ya, itu jelas dilarang juga dari syariat ya. Itu nggak boleh. Terus yang terakhir, tidak boleh menyebarkan konten yang benar. Bentar. Menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Gitu. Oke. Nah, oke, udah selesai ya materinya. Kita langsung masuk ke tanya jawab dulu ya. Tanya jawab dulu sebelum ke kesimpulan. Oke. Ada yang mau nanya tentang paparan materi tersebut? Saya, Dari Bu. Atau Mas Mulki ada yang mau nanya? Saya mau Enggak, Bu. Saya enggak, Bu. Bayarin aja. Oh iya, oke, Mbak Erin aja. Oke, Mbak Erin. Bu, tadi kan ada tuh ya berita-berita di sosial media kan banyak gitu ya pastinya, Bu. Nah, gimana sih kita caranya buat mengatasi atau menghadapi berita yang hoax, Bu? Gimana bisa tahu kalau itu hoax? Oke, terima kasih ya Mbak Erina, pertanyaannya sangat bagus sekali gitu. Jadi Mbak Erina tadi menyimak ya, bahwa Mbak Erina ini menyimak ya. Tadi ada poin-poin mengenai tentang sosial media, khususnya nanti hoax gitu. Terus pertanyaan dari Mbak Erina, bagaimana cara mengatasi hoax ya? Nah, kita ya Mbak Erina, Ibu jawab, kita sebagai orang yang pengguna sosial media, kita harus bisa memfilter atau membatasi gitu, membatasi dalam penggunaan media sosial. Gitu. Dan kita juga harus memilah-milah juga nih, memilah-milah berita yang mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Nah, ini sesuai juga sama kesimpulan yang nanti kita akan bahas ya. Nah, jadi intinya kalau misal ada berita hoax gitu, kita harus cari nih Mbak Erin, kita harus cari ini benar nggak sih berita hoaxnya gitu. Dengan kita membaca dari berbagai literatur, dengan berbagai literasi-literasi yang ada di web atau ada yang di buku gitu. Supaya kita nggak terpengaruh nih dengan adanya hoax gitu. Gimana, udah paham Mbak Erina? Nah, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, udah ya, berhubung memang waktunya sudah mepet sekali ya. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan pada pagi hari ini tentang materi adab bersosial media, yaitu kita sebagai pelajar harus bisa menggunakan sosial media dengan bijak, dengan berusaha untuk memfilter informasi yang baik dan buruk yang nantinya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi ini relevan ya, relevan dengan pertanyaannya dari Mbak Erin tadi. Jadi intinya saat kita bersosial media nih, kita harus bertanggung jawab nih. Kita kan misal kita udah mau main sosial media nih, jadi kita harus bertanggung jawab, kita harus menggunakan sosial media dengan bijak. Karena apa? Karena rata-rata anak-anak zaman sekarang tuh kalau main sosial media tuh bisa buat kejahatan gitu. Jadi tinggal kitanya aja gitu, kitanya aja untuk bisa membatasi dalam bersosial media gitu. Karena itu akan berpengaruh pada perkembangan anak itu terutama gitu. Jadi kan misal nih sering lihat konten yang tembak-tembakan atau kelahi gitu kan. Nah, nanti anak juga akan mengimitasi, anak akan mencontoh sama temannya. Oh, aku tadi udah lihat video gitu. Terus lihat video tembak-tembakan, lihat video orang kelahi, terus dia mempraktekin sama
temennya. Padahal itu kan nggak baik kan. Nah, jadi kita harus bijak untuk bisa membedakan yang mana yang baik, mana yang benar. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Nah, oke, udah paham ya anak-anak pada materi pagi hari ini? Paham, Bu. Insya Allah. Oke, wah, lemas banget nih Mbak Erina nih. Oke, supaya tidak lemas, marilah kita kuis dulu ya untuk menguji nih seberapa paham nih Mbak Erina tadi yang Ibu jelasin. Nanti kita jawab bareng-bareng ya. Oke, udah kelihatan? Sudah. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama. Kok udah ada centang. Nah, memudahkan dalam bertukar informasi dengan orang lain. Ayo, tadi ingat nggak? Tadi termasuk dampak apa nih? Ayo, dampak apa? Positif. Oh, benar. Coba ya, cocok nggak ya? Positif. Oke. Coba kita lihat. Kalau hijau berarti benar. Oke, benar ya hijau. Oke, yang kedua. Website yang digunakan untuk menulis opini. Pengalaman dalam bentuk teks. Yo, tadi apa? Nomor 2. Tadi yang Ibu bilang kayak Brandly tadi. Apa namanya? Blog. Iya, Blog. bener. Mbak Erin tadi memperhatikan banget ya. Mas Arman kemana nih? Ditinggal tidur. Oke, yang ketiga. Ayo, Mas Arman sekarang jawab. Nanti Mbak Erina terus yang dapat poin. Ya, Mas Arman. Yang ketiga, kecanduan dalam bermedia sosial. Ya, termasuk dampak apa tadi? Halo, Mas Arman, Mas Mulki. Sepertinya ini ditinggal tidur. Oh iya, saya di-mute lupa, Bu. Negatif, Bu, dampak negatif. Ya, ya di-mute ya. Oke, dampak negatif. Benar ya. Salah. Enggak. Oke, pertanyaan yang keempat. Jumlah pembagian jenis-jenis media sosial menurut Andreas M. Kaplan dan Michelle Henlein. Ayo, ada berapa tadi jumlahnya? Ayo yang merhatiin tadi. 6, Bu. Wah, pinter banget. Mbak Arina nih mesti nulis ya tadi ya? Nulis nggak? Ya dong, Bu. Catat, Bu. Mantap kali. Oke. Yang terakhir. Mas Arman nih. Sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ya tadi apa namanya? Ini pengertian dari Sosial media bukan, Bu? Iya, benar. Sosial media. Oke. Semua ya. Oke. Nah, berhubung waktu sudah selesai. Tadi kita udah belajar banyak tentang adab dan sosial media, mulai dari dampak, mulai dari pengertian, mulai dari apalagi ya tadi jenis-jenis. Nah, semuanya ya insya Allah sudah paham ya? Sudah paham. Oke. Ibu mau ngasih tugas buat anak-anak nanti cari ya di Google kayak gitu, cari di Google tentang materi selanjutnya, yaitu nanti kita akan membahas tentang materi kisah Nabi Lut. Oke, nanti dicari ya, nanti dicari tentang gimana sih cerita dari kisah Nabi Lut. Oke, untuk ya, Ibu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sudah paham? Paham. Oke, yuk kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, mungkin untuk pelajaran pada pagi hari ini dari Ibu cukup. Insya Allah nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya.
Oke, dari Ibu cukup. Terima kasih. Apabila Ibu banyak salah kata maupun salah perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke. Makasih ya.